Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat. Anak-anak, sebelum belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan yang terakhir, pecahan persen. Mari bersama-sama kita simak video pembelajaran berikut ini. Mari anak-anak, kita akan belajar tentang bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan itu ada 4. Yang pertama ada apa aja? Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan yang terakhir ada persen. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pecahan biasa. Apa sih itu pecahan biasa? Ayo, ada yang tahu nggak? Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Nah, pecahan biasa itu ada 2 jenis anak-anak. Ada pecahan murni, ada pecahan tidak murni. Nah, pecahan murni itu pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Nah, ini kan ada contoh pecahan 3/9. Itu 3 itu sebagai pembilang, 9 itu sebagai penyebut. Contoh lainnya gimana, Bu? Kita lihat ya contoh lainnya. Nah, ada 10/21, terus 11/45, 13/47, dan lain seterusnya. Nah, kita ke pecahan tidak murni. Itu ada pecahan berapa? 7/5. Pecahan tidak murni itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi, yang atas itu lebih besar dari yang bawah. Jadi bisa kita bagi. Oke? Contohnya, nih contoh lainnya, 21/11, ada 30/16, ada 35/19. Nah, yang kedua ada pecahan campuran. Apa sih itu pecahan campuran? Pecahan campuran itu jika angka pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Dalam pecahan campuran itu kita bisa mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, yang kedua, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama ya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nih, ada contoh 21/3. Gimana sih supaya menjadi pecahan biasa? 3 kita kalikan dengan 2. Setelah itu hasilnya berapa? 3 kalikan dengan 2, 6. 6 terus ditambahkan dengan 1. Jadinya 7/3. Contoh lainnya gimana, Bu? Nih, kita lihat yuk contoh lainnya. Nih, ada 3/4. 3 kalikan 4 berapa ya? 12. 12 ditambah 1. Jadinya 13/4. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, itu ada pecahan biasa berapa? 3/2. Artinya 3 dibagi 2. Nah, 3 dibagi 2 itu bisanya berapa sih? 1. Lebihnya 1. Kita tulis penyebutnya 2. Jadi bisa ditulis dengan pecahan campuran kayak gimana sih, Bu? 1 1/2.
per 2. Contoh lainnya ya, itu ada pecahan biasa 9 per 4. Artinya 9 dibagi 4. 9 dibagi 4 itu bisanya 2, lebihnya 1. Nah, penyebutnya kita tulis 4. Jadi bisa ditulis dengan 2 1 per 4. Nih, Ibu kasih contoh lagi ya. 1, ada pecahan biasa 7 per 3. Artinya 7 dibagi 3 itu bisanya kan 2, lebihnya 1. Jadi bisa ditulis dengan 2 1 per 3. Pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Dan seterusnya ditulis dengan tanda koma. Cara merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. 0,5 dirubah menjadi 5 per 10. 0,5 merupakan bentuk pecahan desimal, sedangkan 5 per 10 merupakan pecahan biasa. Karena terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya menjadi 10 dan pembilangnya menjadi 5. Jadi 0,5 jika dirubah menjadi bentuk pecahan yaitu menjadi 5 per 10. Selanjutnya 1,5 menjadi 15 per 10. 1,5 merupakan bentuk pecahan desimal dan 15 per 10 merupakan bentuk pecahan biasa. Karena terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya menjadi 10 dan pembilangnya yaitu 15. Karena bentuk pecahan desimalnya yaitu 1,5. Dan jika dirubah ke dalam bentuk pecahan, maka menjadi 15 per 10. Kemudian selanjutnya 1,55 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 155 per 100. Nah, karena terdapat dua angka di belakang koma, maka penyebutnya menjadi 100 dan pembilangnya yaitu 155. Jadi, bentuk pecahan desimal dari 1,55 jika dirubah menjadi pecahan biasa, hasilnya yaitu 155 per 100. Cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Anak-anak, di sini terdapat gambar bangun ruang persegi panjang. Nah, bangun ruang persegi panjang tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Yuk, mari kita hitung bersama-sama. Ada berapa bagian dalam persegi panjang tersebut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi ada 10 bagian dalam bangun persegi panjang. Nah, coba kalian hitung kembali yang berwarna. Ada berapa yang berwarna? 1, 2, 3, 4. Ada 4 anak-anak. Nah, maka jika ditulis dalam bentuk pecahan biasa menjadi 4 per 10. Dan jika dirubah ke dalam bentuk pecahan desimal, maka hasilnya menjadi 0,4.
Nah, bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Kemudian 0,21 merupakan bentuk pecahan desimal dengan dua angka di belakang koma. Oke anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang persen. Apa itu persen? Jadi, pecahan persen disimbolkan dengan simbol persen atau per 100. Adalah bilangan pecahan yang merupakan hasil pembagian suatu bilangan dengan 100. Cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Anak-anak, di sini terdapat bentuk pecahan persen yang akan dirubah menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, jadi di sini ada 35% yang dirubah menjadi pecahan biasa, menghasilkan 35/100. Dan 1% jika dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 1/10. Nah, cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan persen yaitu dengan cara seperti berikut. Jadi, ingat ya pasangan angka-angka berikut. Jadi, angka 4 berpasangan dengan angka 25. Angka 5 berpasangan dengan angka 20. Angka 10 berpasangan dengan angka 10. Dan yang terakhir, angka 2 berpasangan dengan angka 50. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada pecahan biasa 1/5. Nah, 1/5 ini nanti akan dirubah menjadi bentuk pecahan persen. Nah, seperti apa caranya? Mari kita simak bersama. Jadi, karena angka 5 berpasangan dengan angka 20, maka penyebut dan pembilang kita kalikan dengan angka 20. Jadi, angka 1 dikali 20 dan angka 5 dikali 20 juga. Kemudian menghasilkan 20/100 karena 1 dikali 20 sama dengan 20 dan 5 dikali 20 sama dengan 100. Maka 20/100 menjadi 20%. Kemudian 30/50. Nah, karena pasangan dari angka 50 sebagai penyebut tersebut berpasangan dengan angka 2, maka pembilang dan penyebut dikalikan dengan 2. Maka dari itu 30 dikali 2 per 50 dikali 2. Nah, masing-masing menghasilkan 30 dikali 2 sama dengan 60, 50 dikali 2 sama dengan 100. Dan 60/100 jika dirubah menjadi pecahan persen yaitu menjadi 60%. Demikian video pembelajaran hari ini. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.